Sementara itu permukiman warga kawasan perkantoran hingga jalur Pantura di Kota Kendal, Jawa Tengah terendam banjir siang hari ini. Banjir akibat hujan semalam hingga pagi hari. Permukiman warga di Pegulon dan Patukangan Kota Kendal terendam banjir hingga 70 cm. Kawasan ini hanya berjarak 100 meter dari pusat pemerintahan Kota Kendal. 9 kelurahan terendam banjir. Air mulai masuk setelah hujan berlangsung selama 3 jam. Sementara hingga pagi hari, hujan turun mengakibatkan debit air Sungai Kendal meluap. Banjir menggenangi rumah sakit Darul Istiqomah di Kaliwungu, perkantoran, jalur Pantura hingga sekolah. Para siswa tidak bisa masuk dan harus pulang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Banjir juga masih berendam sejumlah daerah di Kudus, Jawa Tengah. Salah satu titik terparah di Desa Jetis, Kapuan, Kecamatan Jati, Kudus. Banjir makin meninggi hingga mencapai hampir 1 meter. Hampir seluruh desa terendam banjir, namun sebagian besar warga memilih bertahan di rumah dan enggan mengungsi. Warga memilih menjaga harta bendanya meski persediaan makanan di rumah mulai menipis. Banjir di Kabupaten Kudus sudah terjadi 3 hari dan belum surut hingga siang hari ini. Total ada 26 desa terendam banjir dengan total warga terdampak mencapai 48.000 jiwa. Sekitar 150 orang sudah mengungsi. Sementara itu di wilayah tetangganya, Pati, Jawa Tengah, banjir setinggi 60 cm hingga 1 meter masih berendam sejumlah titik. Titik terparah di 2 desa di Kecamatan Gabus, hampir seluruh warganya terisolir oleh banjir. Para siswa terpaksa menerobos banjir demi sampai di sekolahnya. Banjir di Kabupaten Pati sudah hampir sepekan dan belum surut hingga siang hari ini. Pemirsa, Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Tangerang melaporkan seorang oknum relawan ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat atas dugaan penukaran makanan tidak layak konsumsi. Rekaman CCTV memperlihatkan oknum relawan yang diduga menukar makanan tidak layak konsumsi di dapur Mitra MBG wilayah Tangerang. Pihak Mitra menyebut dugaan tersebut diketahui setelah proses pengecekan makanan atau quality control sesuai prosedur. Atas temuan itu, laporan dibuat ke Polda Metro Jaya. Selain itu, oknum relawan juga diduga menyebarkan informasi yang merugikan program. Laporan dibuat atas dugaan perbuatan curang dan pencemaran nama baik. Seorang guru dikeroyok belasan siswa SMK negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pengeroyokan terjadi saat jam belajar setelah sempat terjadi cekcok antara guru dan seorang siswa. Pengeroyokan terhadap seorang guru oleh sejumlah siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi menggemparkan warga. Insiden pengeroyokan saat jam kegiatan belajar bermula saat oknum guru menegur seorang siswa yang diduga mengucapkan kata-kata tak pantas di sekolah. Namun, teguran dari sang guru justru berujung cekcok. Oknum guru kemudian menampar siswa tersebut hingga terjadi saling pukul. Meski ketegangan sempat mereda, kondisi kembali memanas saat jam istirahat. Diduga tak terima dengan tindakan dan perkataan guru tersebut, sejumlah siswa melakukan pengeroyokan. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung mengambil langkah mediasi dan memanggil sejumlah petugas lintas unsur untuk meredam situasi dan menjaga kondusivitas sekolah. Polisi mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi, serta mempercayakan penyelesaian kasus kepada petugas. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan. Tawuran antar remaja terjadi di kawasan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa ini membuat warga yang berada di sekitar lokasi resah. Puluhan remaja terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi saling serang terjadi secara terbuka di jalan raya hingga membuat kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Tawuran berawal dari saling ejek dan saling geber knalpot motor. Warga yang berada di lokasi mengaku tawuran kerap terjadi di wilayah ini hingga meresahkan warga.
Warga di sekitar lokasi berharap polisi bertindak agar tawuran tidak terulang kembali. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Terganggu dengan lemparan petasan dan batu, emak-emak di Makassar, Sulawesi Selatan menyerang balik hingga nyaris berujung tawuran antar kampung bertetangga. Polisi yang cepat datang ke lokasi langsung membubarkan kedua kubu. Tawuran antar kampung di dua kecamatan di kota Makassar, Sulawesi Selatan nyaris pecah. Emak-emak yang berkumpul nyaris menjadi sasaran dan terkena lemparan batu. Sebelumnya, saling provokasi terjadi menggunakan petasan hingga batu ke permukiman warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan kerumunan usai dua kampung saling bertetangga, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Makassar, sudah siap saling serang. Tidak ada warga yang terluka, namun banyaknya warga yang berkumpul membuat lalu lintas di sekitar lokasi terganggu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Viral di media sosial, anak jalanan hasil penertiban Satpol PP menjadi korban penganiayaan oleh oknum pengasuh di tempat penitipan anak. Korban luka lebam akibat dicambuk dan disulut api rokok. Anak jalanan berinisial A diduga dianiaya oknum pengasuh di salah satu rumah penitipan anak. Tubuh korban dipenuhi luka lebam, sementara tangan dan kakinya terdapat luka bakar, diduga akibat disulut api rokok. Sebelumnya, korban terjaring razia Satpol Pamong Praja dan dititipkan Dinsos di rumah penitipan anak. Pasca kejadian itu, korban didampingi keluarganya lapor ke Polsek Lubuk Linggau. Keluarga berharap pelaku dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mendapatkan perlawanan dari warga saat menggerebek sarang bandar narkoba di Asahan, Sumatera Utara. Warga sempat menyiram anggota polisi dengan bensin hingga pelaku kabur dari petugas. Inilah detik-detik sejumlah warga mengerumuni anggota dari Sat Narkoba Polres Asahan yang berhasil mengamankan terduga pelaku pengguna narkoba di Kampung Durian, Asahan, Sumatera Utara. Warga berusaha melepaskan pelaku yang sudah terborgol dari dekapan petugas. Ketegangan antara petugas dan warga sempat terjadi, bahkan salah seorang warga sempat menyiram petugas dengan bensin. Suasana yang tak kondusif dan kalah jumlah, pelaku yang diamankan akhirnya berhasil kabur. Mendapat laporan, tim gabungan Satreskrim dan Sat Narkoba langsung melakukan pencarian terhadap pelaku yang kabur dan pelaku penyiram bensin kepada petugas. Petugas mengamankan diduga sabu dan botol bekas bensin yang digunakan salah seorang warga. Polisi masih melakukan penyisiran di lokasi sarang penyalahgunaan narkoba dan akan bertindak tegas jika warga yang menghalang-halangi proses penindakan hukum. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.